Cek. Sekali lagi Sekali lagi dihimbau kepada seluruh jamaah rutin Masjid Baitur Rahman untuk segera menghadiri Masjid Baitur Rahman karena kajian rutin setiap Sabtu sore akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, wabil khusus Kiai Haji Abdullah Islam, segenap para pengurus Yayasan Masjid Baitur Rahman, para hadirin mustami'in jamaah rahimahumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini, pada kesempatan yang mulia ini, Allah mentakdirkan kita semua dapat hadir di majlis ini dan juga dapat mendengarkan kajian rutin ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan bagi kita semua, yang menjadi harapan syafaat bagi kita semua nanti di hari kiamat. Bapak, Ibu, segenap jamaah dan mustami'in yang berbahagia, marilah kita awali kegiatan taklim kita pada sore hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita laksanakan bersama dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah dan terima kasih untuk acara selanjutnya Mawa'idul Husna atau kajian rutin yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Islam. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani. Amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, dapat melanjutkan ibadah kita, dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-25. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah kita lakukan, kita sadar bahwa banyak kekurangannya, namun kita tetap berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal baik kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah panutan kita, beliau adalah idola kita, dan satu-satunya harapan kita untuk mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua berbahagia mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan puasa yang tinggal beberapa hari ini dapat kita manfaatkan waktu terbaik kita untuk meningkatkan amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita berhasil keluar dari Ramadan mendapatkan rahmah, maghfirah dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, jangan ada di hati kita merasa senang karena Ramadan sudah akan berlalu. Ini satu kesenangan yang keliru. Para salafus saleh jauh sebelum Ramadan ini datang, beliau sangat mengharap supaya dipanjangkan umur, disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Begitu sampai bulan Ramadan, mereka menyambutnya dengan sangat antusias, dengan penuh persiapan. Dan apabila berada di hari-hari terakhir dari bulan Ramadan, mereka bukan gembira, tapi mereka malah banyak yang menangis karena akan ditinggalkan oleh bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang dihadiahkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari agungnya bulan Ramadan ini dikatakan seandainya umat Islam memahami
keutamaan, keistimewaan, keagungan dan kasih sayang Allah dalam menghadiahkan Ramadan ini kepada Nabi Muhammad dan umatnya, maka sudah pasti umat Islam mengharapkan agar 1 tahun itu dijadikan Ramadan seluruhnya. Tapi Allah menetapkan dalam 1 tahun itu 1 bulan, yaitu bulan Ramadan ini dihadiahkan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Ramadan Allah memanjakan umat Nabi Muhammad dengan amal-amal yang ringan namun diberi pahala yang luar biasa. Ini sangat sayang kalau ada umat Islam yang tidak memanfaatkan kesempatan ini. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara saya seagama, seiman, kaum mukminin dan mukminat yang di dalam bulan Ramadan ini tidak berpuasa, tidak menyambut hadiah utama dari Allah ini, di saat-saat seperti ini tangisilah diri Anda. Tanyakan kepada diri Anda, kenapa di saat-saat Allah mencurahkan rahmah maghfirahnya, dan dengan Ramadan ini dikatakan terakhirnya adalah itqun minan nar, merupakan pembebasan dari api neraka, tapi banyak, kenapa kok masih ada yang tidak mau berpuasa? Ini tanyakan kepada diri Anda, ada apa di dalam diri Anda? Padahal Allah memberikan kasih sayangnya, memberikan jalan keluar agar kita selamat di akhirat nanti. Tapi mengapa banyak umat Islam yang lebih menuruti kehendak hawa nafsunya dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Saran saya dari corong Baitur Rahman ini, maka marilah kita kembali ke jalan Allah. Marilah kita tangisi dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Mari kita niat di hati kita, kita akan kembali ke jalan Allah, mematuhi perintah Allah dan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, shaimin dan shaimat, biasakan di hati kita ketika kita melihat saudara kita yang masih lalai, ketika kita melihat saudara kita masih tidak mau taat kepada Allah, maka yang ada di hati kita, janganlah kita mencemooh mereka, janganlah kita membenci mereka, tapi yang harus kita lakukan adalah kita mendoakan semoga saudara kita yang saat ini masih lupa diberi taufik dan hidayah oleh Allah, mau mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan kembali ke jalan Allah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam salah satu hadis qudsi, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam At-Tabrani, juga dari Imam Al-Hakim, dari Ubadah bin Samit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti
Hadis ini namanya hadis qudsi. Firman Allah yang bukan ada di Al-Quran. Firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah tapi bukan termasuk ayat Al-Quran. Firman Allah, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Sungguh dia akan aku cintai, sungguh saya sangat cinta lil mutahabbina fiyya, kepada umat Islam, kaum mukminin mukminat yang mencintai saudaranya semata-mata karena Allah. Tidak ada dasar apa kecuali hanya mengharap ridho Allah. Selanjutnya, wa haqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya, dan akan mendapat kecintaanku orang yang menyambung tali persaudaraan semata-mata karena aku. Al-mutawasilin ini sangat penting, sebab banyak dari umat Islam yang kadang-kadang kepada orang lain dia baik, tapi kadang-kadang kepada saudara sendiri ungkur-ungkuran. Tapi saya yakin kalau di Karanganyar tidak ada. Mungkin kalau ada 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya. Bagaimana sebaiknya kepada orang lain, kepada masyarakat kita baik, dan juga kepada sanak famili. Jangan sampai hanya karena persoalan sedikit, persoalan masalah duniawiyah, kita memutuskan tali perhubungan persaudaraan. Ini jangan sampai terjadi. Lalu firman Allah berikutnya, wa haqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya, dan akan mendapatkan kecintaanku orang yang saling menasehati semata-mata karena aku. Jadi tidak ada dasar menasehati saudaranya karena ingin sesuatu dan sesuatu, tidak, tapi semata-mata karena ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wa haqqat mahabbati, dan ia pasti akan mendapatkan kecintaanku, katanya Allah, lil mutazawirina fiyya, bagi orang yang suka berziarah, datang ke saudaranya, atau berziarah kepada para ulama, berziarah kepada sanak famili yang tadinya jauh supaya dekat secara batiniah. Orang yang suka berziarah kepada saudaranya atau kepada para ulama dan lainnya, ini sangat dihargai oleh Allah. Dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya, wa haqqat mahabbati lil mutabadzilina fiyya, dan pasti ia mendapatkan kecintaanku bagi siapa yang suka memberi kepada saudaranya semata-mata karena aku. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mencintai karena Allah ini adalah peranan hati.
Oleh karena itu kita selalu minta kepada Allah agar hati kita dibersihkan oleh Allah dari penyakit-penyakitnya hati, seperti hasud, dengki, benci, dan lain sebagainya. Selanjutnya Allah berfirman, Al-mutahabbuna fiyya ala manabira min nurin. Orang yang saling mencintai karena Allah, sekalipun dia tidak ada hubungan sanak famili dan lain sebagainya, tapi mencintai karena Allah, maka dia akan berada di satu mimbar yang tercipta dari nur. Sehingga dikatakan yaghbituhum bimakanihim an-nabiyyun wasiddiqun wasyuhada. Sehingga kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang saling mencintai semata-mata karena Allah, bukan karena organisasi, bukan karena politik, bukan karena perdagangan, bukan karena hal yang lain yang bersifat karena materi, tapi semata-mata karena Allah, itu diberi kemuliaan oleh Allah. Dan sebab kemuliaan itu, para anbiya, para siddiqin dan para syuhada itu merasa iri dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini memang mudah dibicarakan, tapi perlu kesungguhan untuk bisa kita lakukan. Selanjutnya saya akan membawakan satu cerita atau kejadian. Jadi ini bukan dongeng, tapi benar-benar terjadi di zaman dahulu. Haddatsani, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Saleh Al-Hakim bin Musa an Ziyad anil Auza'i. Haddatsani rajulun fi majlis Yahya bin Abi Katsir an Abi Idris Al-Khulani. Hadis ini diriwayatkan dari majelisnya Imam Yahya bin Abi Katsir dari Abi Idris Al-Khulani. Qala, beliau berkata, dakhaltu masjid Khimsin. Saya masuk ke satu masjid yang namanya Masjid Khimsin. Fajalastu ila khalqatin fiha. Saya duduk di majelis atau di satu kelompok, yang di kelompok tadi ada ithnani wa thalathuna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di majelis tadi, di masjid tadi ada terkumpul 32 orang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu sudah sepeninggal Nabi. Qala yaqulu rajul minhum. Lalu di antara ke-32 orang tadi ada yang mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengatakan fa yuhadditsu thumma yaqulul akhar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang lain juga mengatakan saya juga mendengar dari Nabi Muhammad.
Qala, lalu dari mereka mengatakan, si anu tadi, perawi tadi mengatakan, wa fihim rajulun ad'aju barrakus sanaya. Di antara 32 orang tadi ada seorang pemuda yang duduknya menyendiri. Fa idza syakku fi syai'in radduhu ilai. Apabila ketiga 32 orang tadi menemui kesulitan dari apa yang dibahasnya, maka orang tadi bertanya kepada pemuda yang ganteng tadi. Waradu bima yaqulu fi, dan mereka setelah mendapat jawaban dari pemuda tadi, orang yang 32 tadi menerima dengan baik. Qala, lalu perawi hadis ini mengatakan, falam ajlisu qablahu wala ba'dahu majlisan mithlu. Saya sangat senang, belum pernah saya duduk di majelis seperti yang saat ini. Fatafarraqal qaumu wa ma'arifu isma rajulin. Lalu kelompok tadi setelah membahas, ada kesulitan tanya kepada pemuda tadi, bubar. Terus orang yang meriwayatkan hadis mengatakan, saya tidak tahu siapa pemuda tadi. Tidak tahu siapa namanya, wala manzilahu, juga saya tidak tahu di mana rumahnya. Qala fabitu bilailatin ma bitu mithlaha. Saya bermalam pada waktu itu dan saya sangat senang. Qala, lalu satu besok paginya si orang tadi berkata, ana rajulun atlubul ilma wa jalastu ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah seorang yang senang menuntut ilmu. Saya duduk dengan para sahabat Nabi, walam a'rifu isma rajulin minhum wala manzilahu. Tapi saya ada yang tidak saya kenal. Saya tidak tahu siapa namanya dan di mana rumahnya. Falamma asbahtu ghadawtu ilal masjid. Besok paginya lagi dia pagi-pagi sudah datang ke masjid. Fa idza ana birajulin alladzi kanu idza syakku fi syai'in raddu ilai yarka'u ila ba'di aswanatil masajid. Nah, setelah dia pagi-pagi datang ke masjid, ternyata pemuda yang dia kagumi tadi sudah ada di masjid sedang menjalankan sholat. Fajalastu ila janibihi, maka karena dia ingin tahu, dia duduk di sebelahnya. Falaman sarafa, setelah selesai sholat, maka si perawi tadi mengatakan, gultu, berkata kepada pemuda tadi, ya Abdullah, hai hamba Allah, wallahi inni la uhibbuka lillahi tabaraka wa ta'ala. Hai hamba Allah, demi Allah saya mencintai anda karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah si orang tadi mengatakan dia mencintai kepada si pemuda tadi, fa akhadha bihabwati hatta adanani minhu. Dia memegang pundak saya
ditarik sedikit sehingga saya dekat dengannya. Tsumma qala, lalu pemuda tadi berkata, innaka la tuhibbuni lillah, apakah benar kamu cinta kepada saya karena Allah? Qultu ay wallah, dia bilang, saya katakan bahwa saya benar-benar cinta Anda karena Allah. Inni la uhibbuka lillah, saya mencintai Anda karena Allah. Qala, lalu si pemuda tadi, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, kalau Anda memang benar-benar mencintai saya karena Allah, innal mutahabbina bijalalillah, sesungguhnya siapa saja yang mencintai karena Allah, fi dhillillah wa dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhillu, maka besok di hari kiamat ia berada di naungan arasy-Nya Allah, yang pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu fagumtu min indahu fa idza ana bi rajulin minal qaum alladzi kanu ma'ahu. Setelah itu bubar, dia bangun, dia bersama dengan seseorang di antara jamaah yang ada. Lalu dia menyampaikan bahwa dia mendengar sabda Rasulullah dan dia merasa kagum dengan si pemuda tadi. Lalu si orang tadi mengatakan kalau apa yang dikatakan oleh pemuda tadi, amma innahu la yaqulu laka illa haqqan, apa-apa yang dikatakan oleh pemuda tadi adalah hal yang sangat benar. Fa akhbartuhu faqala qad sami'tu dzalik wa afdal minhu, saya juga telah mendengar dan lebih utama dari itu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqat mahabbati lilladzi yatahabbuna fiyya wa haqqat mahabbati lil mutabadziluna fiyya wa haqqat mahabbati lil mutazawiruna fiyya, seperti yang telah saya sampaikan tadi. Qala qultu, lalu aku tanya, man anta yarhamukallah, kamu ini siapa? Jadi dia tanya kepada orang yang diajak ngomong tadi. Lalu dia menjawab, ana Ubadah bin Samit, saya adalah Ubadah bin Samit. Setelah dikasih tahu, qala qultu manir rajul, lalu dia tanya, siapa pemuda tadi? Yang kalau ada kesulitan dari 32 sahabat ini, mesti rujukannya bertanyanya kepada pemuda tadi, tapi dia tidak tahu siapa, rumahnya di mana. Maka dia tanya kepada Ubadah bin Samit, maka dijawab oleh Ubadah bin Samit, qala Mu'ad bin Jabal, pemuda tadi adalah Mu'ad bin Jabal, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu maka marilah di antara kita harus kita mendidik hati ini mencintai seseorang. Jadi kita setiap malam minggu kumpul atau para bapak setiap hari kumpul berjamaah, jangan hanya badan kita dekat, tapi usahakan bagaimana kedekatan kita itu hati kita dekat, sehingga kita berbuat kepada orang lain seperti kita berbuat kepada diri kita sendiri. Satu contoh, kalau kita tidak senang
dirugikan oleh orang lain, kita jangan sampai merugikan orang lain. Jadi apapun yang kita lakukan semata-mata karena Allah, mencintai karena Allah. Dikatakan di dalam hadis, kalau kita benar-benar cinta kepada seseorang karena Allah, jangankan yang setiap hari ketemu, walaupun orang itu sudah ratusan tahun yang lalu, para pendahulu kita, tapi kalau kita cinta benar-benar kepada mereka, besok di yaumil kiamah kita dipertemukan. Jadi siapapun yang kita cintai ketika hidup di dunia ini, kalau kecintaan kita semata-mata karena Allah, besok di akhirat kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka marilah kita pupuk kecintaan kita kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan juga kepada segenap kaum mukminin dan mukminat. Oleh karena itu, biasakan kita membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ini harus sering kita baca. Sebab kalau ini sering kita baca, insya Allah akan ada rasa cinta di hati kita kepada saudara-saudara kita seiman. Waktu para bapak dan saudara-saudara sekalian, inilah yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan mendidik diri saya untuk bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para bapak dan saudara-saudara sekalian, utamanya kepada para keluarga kita yang telah mendahului kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek